dan tidak perlu jauh. Saya tidak mengatakan perlu terlampau dekat. Saya tahu di sini berlaku atau tidak perebutan tanah di kalangan anggota, ya kan? Di kalangan adik-beradik, ya kan? Ya. Tidak perlu jauh. Kenapa berlaku? Karena tidak ada aturan yang dilakukan sebelum terjadinya kematian kepada tuan punya tanah itu. Jadi apabila meninggal, anak-anaknya berebut-rebut. Dan kemudian pertama saya pernah dengar ada 2 laki-laki dan 5 perempuan. Dan menurut mereka menyatakan yang perempuan tidak ada tanah, yang 2 laki-laki saja yang perlu berbagi 2 tanah yang ditinggalkan. Ada dia begitu dan tidak puas hati. Walaupun kebanyakan perempuan, selalunya perempuan ini adalah yang paling banyak masa bersama-sama dengan ayah dan ibu kalau mereka sudah sakit, betul? Betul. Tapi apabila sudah meninggal, mereka tidak dapat apa-apa karena mereka perempuan. Sebagai Adventis, penetelayan yang baik, mereka juga manusia. Perempuan tidak ada perempuan kan, tidak ada perempuan laki-laki miskin kaya dalam pelayanan. Kita semua layani semua. Ini adalah di antara perkara yang perlu disedarkan, dan ini ada kaitan dengan Adventist Mission. Bagaimana ini Adventist Mission? Kalau adik-beradik A, B, C, D, adik-beradik, dan kemudian hanya A yang dekat, bagaimana perasaan yang B, C, D? Sakit hati. Kalau mereka di satu gereja dan kemudian mereka pergi ke sembahyang dahulunya, tetapi kalau sudah marah tidak dipeduli dan sebagainya, bagaimana? Sukar sudah ada halangan, pencobaan bagi B, C, D untuk tidak datang ke gerejaan. Jadi kalau mereka teruskan dengan hati seperti itu dan tidak ada pelayanan untuk memberi penghiburan dan kekuatan mereka ataupun memberi pertolongan untuk menyelesaikan masalah mereka, maka mungkin sampai Tuhan datang pada kali yang kedua pun mereka jarang-jarang atau tidak pernah pergi ke gereja. Siapa yang bersedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Tidak. Mungkin dia pergi ke gereja tapi sebenarnya bukan Kristen hati dia. B, C, D mungkin dia setia juga tapi tidak mau pergi ke gereja. Artinya dia tidak dapat menempatkan Tuhan yang pertama dalam hidup dia karena krisis mereka dengan abang. Jadi semua tidak selamat. Sakit hati kan. Ini ada kaitan semua yang sebenarnya dengan misi kita memberitahu mereka tentang kabar baik Tuhan dan menyediakan setiap orang termasuk keluarga kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pernyataan misi untuk pemberian terancam ataupun PGPS ini adalah membantu individu mengalami kegembiraan memberi sepanjang hayat. Oke. Asas Alkitabiah adakah? Alkitab mengatakan ada, banyak, ada beberapa, tapi saya ambil 2 ayat saja. Satu ayat terdapat dalam Amsal 3 ayat 9 yang mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Ada bahagian Tuhan kan? Ataupun persepuluhan, persembahan dan hasil daripada tanah kita itu sudah memuliakan itu. Apalagi kalau kita katakan, saya mempunyai 100 ekar tanah, saya akan berikan 10 ekar kepada Tuhan, ataupun mungkin 1 ekar kepada Tuhan untuk digunakan untuk buat gereja. Tapi biasanya 10% lah. Kalau yang di Filipina itu dia bagi 100 ekar, 100 hektar tanah dia. Ada gambar saya dengan dia ya, kami penetelayanan dan PGTS dari Indonesia dan saya dari Malaysia bergambar dengan orang kaya ini, orang yang saya tidak tahu dia kaya betul atau tidak, tapi dia memberikan 100 hektar untuk gereja pada waktu itu. Dan dia memang kelihatan kaya lah mungkin ya. Oke.
Sesuatu baca. Oke, 2 Korintus 9 ayat 7 menyatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Oke, ayat-ayat itu ya. Oke, tujuan plan giving. Tujuan pemberian yang terancang adalah supaya apabila terancang kita dapat menjadi penatalan yang setia dan teratur, supaya kita dapat menyokong misi gereja dalam masa jangka panjang, malah melampaui kehidupan kita. Kalau diatur betul-betul kehidupan kita, apa yang kita ada pada saat ini, kalau diatur dengan baik dan kemudian dimasukkan dalam wasiat, supaya apa saja penghasilan yang didapati daripada harta yang kita ada waktu kita simpan itu, waktu kita hidup dan selepas kita mati, ya tetap begitu karena sudah diwasiatkan. Artinya kita menyokong pekerjaan gereja waktu kita hidup dan selepas kita hidup, selepas kita mati. Dan alangkah indahnya kalau itu berlaku. Artinya kita betul-betul menjadi penatalan Tuhan yang baik, menyokong misi Adventis waktu kita hidup dan waktu kita tidak hidup lagi, sementara menunggu kedatangan Tuhan beberapa kali. Kemudian tujuan dan giving ini, apalagi supaya mengelak pertengkaran, konflik, pergaduhan keluarga tentang harta. Anak-anak kita jadilah ahli keluarga ayah dan ibu yang adil. Oke. Dan kemudian thanksgiving lagi tujuannya adalah memastikan harta yang Tuhan telah percayakan kepada kita waktu kita hidup dan selepas kita tidak hidup lagi, digunakan memuliakan Tuhan dan menyokong tujuan Tuhan. Oke, kalau kita tidak atur, kadang-kadang kita punya harta boleh digunakan untuk macam-macam. Mungkin ada anak-anak kita yang tidak mau bertobat, dan kalau kita tidak hati-hati, anak kita akan buat tanah kita yang 1 hektar itu untuk bangunan tempat berjudi. Boleh itu terjadi. Tapi kalau kalau kita mewasiatkan, tanah yang saya berikan kepada kamu ini, lakukan perkara-perkara yang mulia untuk memelihara keluarga dan untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian ada anak kita, dan ingat ini wasiat kita yang sudah ditulis itu harus memuliakan Tuhan. Dan anak kita itu akan memikirkan, saya akan membuat gereja di atas tanah yang kaya saya berikan ini. Amin. Kalau itu berlaku. Digunakan untuk tujuan Tuhan. Beberapa bentuk plan giving ataupun pemberian yang terancang sudah kita tadikan. Wasiat amanah, ada hibah sebentar tadi, pemberian dalam bentuk aset, dan juga derma berkala sudah kita pelajari seperti tadi. Ada sokongan daripada Ellen G. White mengenai pemberian terancang. Pada waktu kami di Adantai banyak sebenarnya, dan ini saya tidak ambil itu, saya kongsikan apa yang saya sudah dapat, dan mungkin di masa-masa akan datang selepas saya atur itu supaya menjadi bahan saya sendiri dan saya kaji rujukan daripada buku dan juga barulah saya sampaikan. Tetapi setakat ini bahan itu adalah bahan pasal jibil, dan saya masih ragu-ragu untuk menyampaikan kalau saya kata ini saya punya, karena saya belum mempelajari itu. Saya akan belajar dulu. Tapi ini pun cukup baik sudah. Jawab ini adalah kajian saya sendiri, dan pernyataan yang juga mengenai pemberian terancang. Dia mengatakan bahwa itu adalah sama sucinya seperti tugas untuk memberitakan firman Tuhan demi menyelamatkan jiwa. Karena harta yang diatur dan diwasiatkan untuk pekerjaan Tuhan sama saja dengan untuk menyelamatkan jiwa. Plan giving and trust services
ialah satu pendekatan Kristen yang membantu individu merancang pemberian derma secara strategik. Kadang-kadang ada orang yang kalau hati dia suka, dia tabur saja uang dia dan dia anggap itu sebagai derma. Tetapi sebagai penatalayan Tuhan, yang mempunyai misi event dalam pemikiran, kita akan merancang pemberian kita secara strategik. Kita pastikan pemberian itu digunakan untuk menolong keluarga dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan membantu pekerjaan Tuhan. Oke, ia juga membantu seseorang itu mengurus harta ataupun asetnya dengan bijak, dan ia juga membantu individu tersebut meninggalkan legasi rohani yang berkekalan. Kalau di AIU ada satu seperti mahasiswa, orang yang meninggalkan uang itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Tetapi uang itu disimpan di dalam bank, dan kemudian bunga kepada uang itu menurut apa yang sudah diwasiatkan membantu mereka yang mengambil teologi tapi tidak cukup uang. Jadi kalau ada yang tidak cukup uang tapi cukup baik dia punya keputusan, mereka boleh memohon dan mereka akan dibantu daripada dana itu, daripada dana yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Artinya legasi orang itu, nama orang itu senantiasa diingati, legasi rohaninya berkekalan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kalaulah dia punya dana itu dapat berkekalan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Jadi sudah meninggal, tetapi masih ada. Itu masih ada. Oke, kita pergi lagi ya sini. Pelayanan amanah secara global. Selagi kita berada di dunia ini dan roh Tuhan berusaha dengan dunia, kita harus menerima serta memberikan kebaikan. Apa maksudnya ini? Karena juga yang mengatakan selagi kita berada di dunia ini, roh Tuhan akan menyentuh hati orang dunia. Karena juga kan ya, kerajaan kita boleh dikatakan disentuh oleh roh Tuhan, kerajaan kita, sehingga kerajaan kita memberi peruntukan kepada gereja-gereja yang rajin memohon setiap tahun. Ada sejak 10.000, 5.000, kadang-kadang ada juga yang sampai 20.000 diberikan kepada gereja untuk membangun gereja ataupun membuat bangunan gereja, kan dari kerajaan kita. Dia mengatakan kita harus terima dan kita tolak kalau ada seperti itu, dan kita juga harus memberikan kebaikan. Oke, kita pergi kepada soalan ini. Bagaimana kalau tiba-tiba hidup kamu berakhir pada hari ini? Hidup saya dan kamu, bagaimana? Bagaimana kalau tiba-tiba kita kehilangan keupayaan kita hari ini, stroke, dan kemudian kita tidak dapat berfungsi lagi, macam sayur saja, stroke, tidak dapat apa-apa. Apa yang berlaku kepada harta kita? Oke. Artinya ini plan giving, BGTS ini menggalak kita untuk merancang lebih awal, sama ada untuk keluarga ataupun untuk gereja, supaya kalau tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku, tidak akan menjadi satu isu selepas kematian kita. Berlaku. Dan sebagai penelayan Tuhan yang mempunyai misi Kristus, misi Advent dalam hati dan pikiran, kita akan atur harta kita akan atur kehidupan kita. Oke. Bagaimana? Apa yang berlaku kepada semua harta? Oke, kita seharusnya sudah ada wasiat, dan wasiat itu seharusnya memberikan ada keutamaan untuk keluarga. Karena kenapa? 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan, tetapi jika ada
seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Oh, kita sudah bincang daripada sekelas sahabat lagi kan pada pagi tadi bahwa orang yang tidak melanggar hukum 10, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya, yang dia tahu dia perlu melakukan, tidak melanggar hukum tapi tidak melakukan kebaikan, termasuklah tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak mempunyai Tuhan. Dan sangat keras ini kata-kata daripada Rasul Paulus di sini. Jadi mari kita plan ataupun rancang kita punya kehidupan, rancang kita punya harta, dan ingat dalam perencanaan kita, ingat keluarga kita. Dan seterusnya apa lagi? Oke. Ada wasiat terakhir, testament. Kita akan lihat nanti di ujung-ujung nanti bagaimana kami mengurus. Ada satu orang yang telah mewasiatkan ataupun memberikan hibah kepada misiannya. Oke. Wasiat terakhir dan testament sebaiknya disediakan oleh pakar undang-undang. Biasanya lawyer, kan? Lawyer, peguam. Kita berurusan dengan peguam. Wasiat boleh dibuat di setiap negara di seluruh dunia, tetapi kalau ia adalah di Sabah itu yang diberikan wasiat itu, ataupun wasiat itu dilakukan di Sabah, dan juga perkara yang diwasiat, benda yang diwasiatkan itu berada di Sabah, itulah yang seharusnya dilakukan. Jangan membuat wasiat di negara lain untuk perkara ataupun benda yang ada di Sabah ataupun di Malaysia. Oke. Karena wasiat ada, walaupun boleh dibuat di setiap negara di seluruh dunia, tetapi cara mewasiatnya itu berlainan dari satu negara ke satu negara. Jadi pergi kalau Sabah, Sabahlah, ambil peguam dari Sabah, buat wasiat di Sabah, dan biarlah benda yang diwasiatkan itu ada di Sabah juga. Wasiat itu masih disimpan di tempat yang selamat. Mungkin wasiat mungkin tidak sah di luar negara, sebuah negara, bergantung kepada perjanjian. Jadi tidak dimaksudkan seperti tadi ya. Jadi kalau untuk Sabah ataupun orang di Sabah, pelayanan di Sabah ataupun keluarga di Sabah, buatlah wasiat di Sabah untuk benda-benda yang ada di Sabah dan untuk penerima yang ada di Sabah. Oke. Sebab tidak merancang dan tidak membuat wasiat. Ada beberapa yang takut merancang. Karena kenapa? Mungkin yang melibatkan kos, peguam minta juga kos itu ya untuk buat wasiat. Ada juga kos yang perlu mission bayar untuk menerima sebidang tanah daripada seorang yang berhati daripada Pulau Labuan. Oke. Tidak terfikir tentang perancangan. Itulah sebabnya tidak merancang dan tidak membuat wasiat. Tidak percaya kepada peguam. Ia bukan kebiasaan tradisi, ataupun ia takut akan kematian. Ada juga yang mengatakan kalau saya buat wasiat, saya akan pendek umur. Ada juga kepercayaan seperti itu. Tetapi sebagai umat Tuhan, pelayan Tuhan yang setia kepada Tuhan, dan yang mempunyai misi advent dalam hati dan pikiran, kita tidak kira itu kematian. Kita mampu supaya apapun terjadi dengan kita, apapun yang kita tinggalkan, itu memberi berkat kepada keluarga, memberi berkat juga kepada pekerjaan Tuhan. Oke, sebab merancang, kita harus merancang dengan baik-baik supaya didokumentasi rancangan kita, niat kita itu, keinginan kita, kerinduan kita, ditulis secara profesional, secara teratur, dan disimpan dengan baik-baik. Tidak juga merancang untuk melindungi harta Tuhan. Kadang-kadang kalau kita dirancang, harta Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita boleh digunakan untuk melawan Tuhan. Tuhan, kalau tidak dirancang. Kita juga merancang karena untuk menyediakan keperluan keluarga.
Ingat kita punya keluarga, setiap anak kita, laki-laki dan perempuan. Oke, ingat mereka dalam wasiat kita. Karena kita memelihara mereka, istri kita, suami kita. Ingat dalam wasiat, supaya kalau ada apa-apa terjadi dengan kita, mereka tidak akan kehilangan apa yang seharusnya milik mereka. Menyediakan keperluan untuk anak-anak, menyokong kerja Tuhan di bumi, dan juga memudahkan urusan bagi waris. Siapa di antara kita yang ada ESB? Angkat tangan. ESB. Tidak ESB. Ada sebaliknya. Jadi rata-rata semua lah ada ESB. Dan kalau tidak ada ESB, bolehlah macam bukan yang terbaik ataupun terpulang kepada penggunaan lah. ESB adalah pelaburan yang agak lumayan kalau kita melihat dari sudut kecairan dia. Oke. Tetapi kalau kita mau supaya anak kita pada waktu mereka pensiun nanti sekitar 50 tahun, mereka ada uang sedikit, bolehlah masukkan dalam KWSP sekarang. Kamu boleh minta nasihat dengan agen-agen KWSP pada saat ini. KWSP itu biasanya simpanan pekerjaan, tapi sebelum anak kita bekerja pada umur saya lupa berapa umur, 18 atau apa, boleh mencari KWSP. Kalau kita ada lebihan sebagai ibu bapak, ada lebihan 1.000 k, 5.000 k, berapa? 10.000. Kalau 10.000 kita masukkan pada umur mereka 20 tahun. Biasanya kalau sudah mereka 30 tahun itu mereka tidak dapat ambil itu. Tidak pasti. Kalau sudah 30 tahun artinya yang 10 tahun 10.000 itu sudah jadi 20.000. Kalau mereka mencerca umur 40 tahun, mereka masih tidak bisa sentuh itu kalau kita. Yang 20 itu jadi 40. Pada umur menjadi 50 yang 40, 80, dan kalau panjang lagi tidak dapat disentuh, ya boleh sekurang-kurangnya jadi 150 daripada 180 daripada kita. Ya. Itu untuk apa? Tapi dia tidak disentuh. Nah, itu adalah diantara ini kebaikan kita punya sebab merancang, dan kerajaan kita sedang menyediakan seperti ini. Nah, kalau perlu, bunga KWSP lebih tinggi, bunga ESB rendah sedikit, tetapi boleh diambil bila-bila. Nah, itu adalah kamu pertimbangkan di situ. Nasihat, di antara nasihat-nasihat orang yang pakar keuangan ini, jangan letak dalam satu tempat saja. Ada ekspresi begitu, jangan letak satu tempat saja, letak di beberapa tempat. Dan di antara tempat yang disarankan KWSP dan ESB. Jadi itu adalah nasihatnya, dan ini ada kaitan dengan merancang untuk keluarga, merancang untuk Tuhan. Dan kita punya gereja sebenarnya sangat prihatin dengan anggota-anggota gereja. Kita mau supaya anggota-anggota gereja terbuka pikiran kita dengan merancang. Ada orang yang saya dengar, biarlah hidup macam burung saja, gembira lagi. Kalau ada uang, terus beli kereta. Kalau ada tanah, jual kereta. Satunya baru-baru ini ada hari keluarga, dan ada seorang, saya tidak kami sementara tunggu acara bermula, ada yang bercerita dengan saya, dan lama-lama dia bercerita ada satu kesilapan yang sangat besar yang setelah lakukan. Apa itu sebenarnya? Terus dia cakap, saya jual tanah yang diberikan oleh bapak saya. Mungkin ada keperluan yang kamu mungkin keperluan mendesak. Saya suka ada kereta yang besar sedikit, dia cakap begitu. Jadi dia jual itu tanah dan berapa ekar untuk beli kereta. Dan beli kereta, kalau kita minta nasihat kepada pakar keuangan, kereta itu
adalah kalau boleh adalah yang paling belakang kita dulu. Kalau tidak perlu. Kalau untuk action saja, kilat-kilat kereta untuk di gereja saja tidak perlulah. Jalan kaki saja kalau gereja, kalau rumah kita pakai motor saja. Kalau itu saja tujuan. Tetapi kalau kita beli lori 60.000, 70.000, karena kita mau buat kerja dapat duit, bolehlah. Tapi kalau untuk action saja tidak perlu. Terutama apabila kita ngam-ngam saja duit kita. Ada beberapa begitulah nasihat pakar keuangan. Saya bukan pakar keuangan, berarti apabila saya terlibat dengan PGTS ini sebahagian daripada perkara yang perlu saya luahkan kepada anggota gereja supaya kita akan merancang kita punya keuangan, merancang keuangan keluarga kita supaya tidak melarat kita punya keluarga, dan kemudian selepas itu merancang juga untuk pemberian kita untuk Tuhan supaya kembali lagi kepada misi identitas. Kita membantu pekerjaan Tuhan sampai Tuhan datang pada kali kedua. Kalau ada kita punya pendapatan yang cukup banyak sehingga kita banyak uang dan kita simpan di fixed deposit ataupun bagaimana, dan kemudian kita katakan uang seperti ini banyak ini, saya akan biarlah bunga itu sejak yang digunakan itu dalam maksiat untuk membantu orang yang mahu sekolah menjadi pastor, ataupun kepada membantu LI yang betul-betul tidak dapat membeli buku, membantu dia membeli buku supaya dia boleh jual itu buku. Jadi kurang begitu wasiat. Itu adalah wasiat yang ada Adventist mission atau misi Adventist. Ya. Jadi kita mampu supaya setiap kita ini terlibat dengan misi Adventist, dan ini merancang ini adalah satu daripada yang penting. Karena kalau kita tidak merancang, kita ada semangat untuk membantu atau terlibat dengan misi Adventist, kita tidak dapat karena kita tidak ada kemampuan, karena kita tidak rancang kehidupan kita. Oke. Seterusnya, kita pikir pasangan kita apabila mewasiatkan, pikir anak-anak kita apabila kita mewasiatkan, pikir ada juga kita yang ada tanah, ada harta, dan kita menjadi berhasil dalam bisnis kita, dan ayah kita sederhana saja kita merasa bertanggung jawab dengan ayah kita yang sederhana saja, dan kita akan mewasiatkan kalau saya tiba-tiba pergi. Saya kadang-kadang di pemergian ini bila-bila sudah kan ada baca itu, ada dua adik-beradik, satu yang berumur tua sedikit drive BMW, yang adik dia lagi berdua orang kaya drive Mercedes, berubah di Peluang Johor. Kan ada membaca itu, mereka berubah, kemudian tiba-tiba lost control, tidak dapat kendali. Kalau di Semenanjung itu highway itu kan 4 kereta begini, 4 kereta begini, jarak di sana jauh-jauh juga di sebelah ada pagar. Tetapi apabila accident dalam keadaan yang sangat laju, itu kereta boleh terputar ke angkasa ataupun ke udara, dan kemudian boleh jatuh di sebelah, dan itu yang terjadi, jatuh di sebelah, dan ada kereta satu keluarga terus dan ada beberapa kereta lagi terlibat dilanggar oleh yang terbalik kalau pelaju dan meninggal. Itu boleh terjadi bila-bila. Dan kalau kita benar-benar penilaian yang baik, anak yang baik, mempunyai misi Advent yang baik, maka orang-orang tua kita pun ada termasuk dalam wasiat kita. Kalau saya meninggal, maka pasti saya akan pastikan ada yang jaga ibu bapak saya di masa tua mereka. Saya akan pastikan ada makanan untuk ibu bapak saya akan pastikan ada tempat tinggal untuk ibu bapak saya akan pastikan ada penyediaan penjagaan perubatan untuk ibu bapak saya. Tidak payah mati sekalipun. Sebenarnya pada waktu hidup yang
paling sangat boleh terasa. Kita tahu kita dapat berjumpa dengan ayah kita yang masih hidup, dan ibu kita yang masih hidup, mereka boleh jumpa kita yang masih hidup, dan kita menolong begini, ini lagi membahagiakan kan. Tapi dalam wasiat, kalau kita terfikir bahaya kita punya perjalanan, kita boleh rancang seperti ini. Ada yang memelihara kita punya ibu bapa. Oke, merancang untuk pekerjaan Tuhan. Jangan lupa pekerjaan Tuhan, terutama apabila kita sudah berjaya. Masukkan gereja dalam wasiat, ada bahagian untuk pekerjaan Tuhan. Menyumbang harta untuk kegunaan pelayanan. Menyediakan endowment untuk semua lebih kurang sama, simpanan untuk menyokong pelayanan literatur, membiayai latihan misioneri ataupun persekolahan misioneri, pastor. Ini boleh dilakukan. Ini adalah apabila kita merancang untuk pekerjaan Tuhan. Oke, ini adalah gambar kami dengan Tuan Fung. Oke, daripada Labuan. Saya pikir ada di antara kamu, kalau kamu pernah Labuan, memang kamu kenal dengan Fung, Reginald Fung. Dia katakan kami sudah tua ini, jadi kami mau bagi sama mission sedikit daripada tanah kami. Oke, jadi dia bagi kami 1,7 ekar. Oke, sudah kan? Oke, itu 1,7 dan di Menumbuk. Oke, kalau di sini pun pengiraan pun saya pikir 1,7 ekar pun tidak boleh cari dalam masa ada lagi kan? 1,1 ekar 10.000 di sini. Tapi ada sudah 10.000 sudah. Oke, dia dan dia di Menumbuk dekat dengan pekan di sana, dan dia katakan dia mau bagi sama gereja. Dan kami atur dengan lawyer peguam, dan ditanda tangan, diurus oleh peguam. Saya pun ada tanda tangan, dari DPN ada di sebelah saya di hari mission untuk di dan ini selepas semua selesai kami berkembang. Dan bagi Reginald pun dia telah membantu, dia telah sedikit sebanyak dia katakan saya merasa terhibur, merasa ada apa ini, ada kebahagiaan, sukacita bagi saya kepada mereka apabila mereka dapat sedikit sebanyak membantu pekerjaan Tuhan. Menumbuk tidak ada Adventis, mungkin ada Adventis tapi tidak ada gereja di situ. Dan kami sudah bincangkan supaya itu akan diisytiharkan sebagai tempat baru, sama seperti Tomor dan juga Sempurna. Untuk Tomor dan Sempurna kita sudah hantar